di 74 menjadikan Tuhan-Tuhan benda-benda lain sebagai Tuhan. Mereka berharap bisa tertolong dengan itu. Ternyata tidak bisa nolong mereka. Tidak bisa. Emas, harta kekayaan, pangkat, jabatan, tidak bisa nolong. Bahkan keluarga pun tidak bisa nolong. Ketika keputusan Allah telah datang, entah keputusan tentang kematian, entah keputusan tentang azab, tidak bisa nolong. Karena yang bisa nolong hanya Allah. Steve Jobs itu pendiri Apple, perusahaan yang memproduksi iMac, iPhone, atau iTunes, itu MacBook. Semuanya itu ketika dia begitu kena kanker sirosis, kena kanker hati stadium sekian, kurus banget. Dia baru cerita, saat seperti ini ternyata tidak berguna apapun. Ya, siapa yang nggak pengen kayak Steve Jobs? Reinventing in teknologi, banyak melakukan penemuan-penemuan di bidang teknologi, dah gitu hartanya melimpah, produk-produknya dianggap sebagai brand kelas atas. Tapi begitu kanker menyerang, tidak bisa sudah. Semua orang pada saat itu menuhankan. Anak-anak sekarang aja kalau itu kan yang selagi viral pamer-pamer, kalau untuk ikut geng kami iPhone-nya harus iPhone X. Itu menuhankan iPhone X gitu loh. Asumsinya kalau itu nanti akan hebat, akan menjadi luar biasa. Tapi ternyata enggak. Begitu mati ya mati sudah. Enggak bisa menolong. Enggak bisa nolong. Karena itu di sini disebut la yastadi'una nasrahum wa hum lahum juntum muhdarun. Bahkan ketika mereka menyiapkan pasukan untuk menjaga pun enggak bisa. Sean Connery barusan meninggal 2-3 hari yang lalu. Enggak tahu siapa Sean Connery. Aduh. Sean Connery itu pemeran James Bond 007 yang pertama tuh. Ya terkenal. Pemeran James Bond nggak tahu juga. Dia meninggal. Kalau nggak salah dia meninggalkan harta kekayaan tuh 5 triliun atau berapa kekayaannya itu. Barusan 2-3 hari yang lalu meninggal. Mas Yanto melayat ke sana. Pak Jo enggak bisa melayat ke sana Pak Jo. Sinyal sampean sedang ada gangguan. Jadi mereka kalau siapa yang nggak pengen kayak pemeran James Bond gitu, kaya, terkenal, flamboyan, itu menuhankan itu. Tapi ternyata ketika kematian datang ya nggak bisa nolong, sama aja itu. Lama berjuang dengan itu. Ya, itu tadi saya contohkan tentang artis, tentang bisnismen. Demikian pula kepala negara dan seterusnya, ya. Mati ya mati sudah. Nah, di sisi itu maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Fala yasumka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Jadi mereka-mereka yang mengganggu kamu, menggonggongi jalan kamu, itu jangan sampai menyedihkan kamu wahai Muhammad. Ajaranmu dihina ini, dihina itu, kamu secara pribadi dihina ini, dihina itu, jangan wis. Mereka merendahkan, meremehkan, melecehkan kamu, sudahlah. Jalan terus saja. Karena kami tahu apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka nyatakan. Sudahlah, kami yang menjadi backup kamu, kata Allah. Ya. Orang-orang yang merendahkan, meremehkan Rasulullah itu seringkali tidak tahu atau rupa dari apa mereka diciptakan. Makanya di sini disebut awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin
fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia ingat melihat dari apa dia diciptakan? Ini dari setetes air mani loh dulu. Nah makanya ajaran Pak Guru Mokhtar yang ngajak kita untuk siap diremehkan itu ya sulit, tetapi harus dengan kesadaran pertama tadi. Kenapa kita nggak siap diremehkan? Wong kita itu dari setetes air mani yang kalau tercecer di jalan nggak ada orang menghormati. Kok terus kemudian sekarang setelah menjadi orang kok terus minta dihormati, malah faidza huwa khasimun mubin. Dulu loh sampean itu hanya setetes air mani, kok nggak mau diremehkan, nggak siap hanya karena sampean berbaju dengan pangkat di pundak, hanya karena berbaju dengan merek di dalam kerah leher. Dulu kan merek itu di dalam kerah leher nggak kelihatan, sekarang ditaruh di sini tuh, ya kan? Taruh di sini. Polo Kadir. Sampean itu dibohongi begitu sudah meletinya setengah mati. Atau merek yang bahkan tidak menempel di sampean, tunggangan sampean, mobil sampean, rumah sampean, bahkan tidak hanya rumah, lokasi rumah itu loh bisa bikin begidik bulu kuduk. Mana rumahmu? Kemang. Mana rumahmu? BSD. Padahal apa? BSD. Kalau di Jakarta sana melete ya BSD sana. Kalau di sini BSD itu Bumi Sanggulan Damai. Karena Bumi Serpong kan mahal memang. Loh itu loh sudah bikin orang melete. Nah ini yang manusia itu tertipu oleh simbol-simbol, oleh image, oleh brand. Dan kita sering masih cenderung begitu. Dengan begitu sudah pun lupa asal kejadian, kok tiba-tiba air mani yang lemah yang tidak bisa apa-apa itu khasimun mubin menjadi musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Yang dimaksud di sini itu musuhnya Allah. Gimana musuhnya Allah itu? Loh, musuh Allah itu tidak harus kemudian berkacak pinggang di tengah jalan lalu menantang ke langit. "Oi Allah, aku menantangmu." Tidak harus begitu. Atau seperti Fir'aun yang menyuruh Haman sang insinyurnya untuk membangun menara yang menuju langit hanya untuk menemui dan menantang Tuhan. Nggak harus terang-terangan gitu. Mending si Fir'aun begitu. Keren itu Fir'aun. Langsung keren secara kafir, ya aku memang kafir, kan keren. Sekalian daripada ada orang-orang yang pada lahirnya nggak kafir, nggak nantang Tuhan, tapi sebenarnya nantang Tuhan. Misalnya Allah memerintahkan, Allah tak maha kuasa, maha tinggi, maha besar, maha segalanya, sama dan saya tidak ada apa-apanya. Lalu Allah perintah, hei perempuan, aturan busana menurut aturanku adalah kamu itu menutupi seluruh tubuh dengan kain longgar kecuali muka dan telapak tangan. Loh itu siapa yang berfirman gitu? Tuhan. Jelas, tegas. Itu, jelas dan tegas. Tuhan yang berfirman begitu. Lalu tiba-tiba kita, enggak sumuk, panas. Enggak modis. Enggak, itu ketinggalan zaman. Enggak, itu simbol penindasan perempuan. Nantang Tuhan itu. Disuruh rukun berkasih sayang dengan sesamanya, ngajak berantem, ngajak tukaran, ndak rukun, nantang Tuhan. Disuruh berbagi, pelit, ya. Disuruh baik sama tetangga, malah berantem. Disuruh sholat jamaah di masjid, sholat di rumah, itu juga nantang Tuhan. Loh, jadi kalau kita elaborasi, kita ejawantah lebih luas, khasimun mubin dalam ayat ini bisa berarti luas. Allah perintah A, kita melaksanakan C, D, E, F, G, itu ya nantang Tuhan. Lah gimana nggak nantang? Jangankan Tuhan ya, logika sederhana saja. Kalau ada instruksi presiden untuk memerintahkan sampean harus pakai SIM
harus pakai helm misalnya, terus sama ndak pakai helm, sengaja memang, nantang ndak? Nantang. Nah, kalau Tuhan sudah perintah sama suruh berjilbab, bertutup aurat, sama ndak bertutup aurat, itu nantang dulu. Itu loh. Jadi semua perintah Allah yang kemudian kita dengan sengaja melanggarnya, itu kita termasuk ini khosimu mubin. Nah, pada titik itu kita itu dilihat dari sudut pandang Allah itu sebagai orang yang tidak tahu diri. Lawang kamu itu loh manusia sudah pun terdiri dari air mani yang kalau diinjek nggak jadi apa-apa, toh nanti juga isi perutmu itu juga penuh dengan kotoran. Secantik, seganteng, segede apapun kamu, kalau dibedah perutmu itu isinya tai, isinya kotoran, jijik, manusia tidak ada yang mau dekat. Sebentar lagi kamu juga masuk kubur, jangankan jabatan kamu bisa nolong, jangankan orang akan menghormati kamu. Wong cacing, belatung, set itu tidak menghormati kamu kok nanti dalam kubur. Lah kok sekarang kamu minta dihormati malah nantang Tuhan tuh loh. Udah gitu pun kamu itu banyak dosa, udah gak hanya banyak, bermacam-macam lagi dosanya. Terus siapa yang kamu tiru, kata Allah. Nabi Muhammad SAW di ayat sebelumnya itu kan dihina-hina itu, dilempar tai onta ketika sujud depan Ka'bah, itu aja nggak balas, sadar dihina. Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, maha segalanya aja dihina manusia juga loh. Nah, kok kita tidak mau dihina. Nah, ini juga pelajaran untuk saya juga masih sering nggak siap dihina. Ini lagi belajar proses dihina oleh orang yang lebih muda, oleh orang yang lebih tua. Belajar dihina, belajar direndahkan, dianggap nggak ada, dilangkai. Bismillah ya. Makanya di sini sebutannya supaya kita tidak menjadi golongan khosimu mubin tadi, dimulai dari apa? Dari kita tidak menuhankan yang lain. Kadangkala kita sombong itu karena kita menuhankan yang lain. Tadi loh saya kasih contoh Steve Jobs. Kurang apa? Cerdas, pinter, reinventing dalam banyak hal. Ya, produk-produknya pun digandrungi, dianggap sebagai brand kelas atas, ya. Tapi ya begitu, hal-hal yang dianggap sebagai impian banyak orang, begitu kena kanker sirosis, kurus, ya tidak bisa apa-apa, sampai keluar kan ucapan yang paling terkenal dia saat seperti ini, seluruh kekayaan dan hal-hal yang kuhasilkan tidak bisa menolongku. Nah, ini yang disebut di situ sebagai la yastati'una nasrahum, tidak bisa menolong mereka. Jadi Tuhan yang dimaksud sebagai sesembahan selain Allah itu enggak hanya sekedar patung, tetapi juga jabatan, kekayaan, ketenaran, kecantikan, ketampanan, keilmuan, semuanya itu yang membuat kita seolah menduakan Allah. Itu sama dengan wattakhadhu min dunillahi alihah, menjadikan selain Allah sebagai alihah, dan itu jelas tidak bisa nolong. Kalau kemudian masih manusia seperti itu, rata-rata kemudian menantang Allah. Nah, untuk supaya tidak menantang Allah itu, ayo kita kembali, harus kita ingat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Manusia tidak melihat bahwa dia itu hanya dari setetes air apa? Air mani itu loh. Di tetesan air mani itu ada jabatan di pundak, pangkat tidak ada. Ketika jadi tetesan air mani itu ada sertifikat atas nama sampean? Tidak ada. Ada kartu kredit yang sampean banggakan? Utang kok bangga? Kartu kredit itu lah menunjukkan bahwa dia punya utang, kok bangga itu loh. Kan ini sudah tipu sihir, ya, para bangkir-bangkir lintah darat itu. Sampean punya utang kok disuruh bangga? Dulu orang punya utang itu ya malu. Nah, kayak gini nih, ya. Jadi tidak akan melihat, bahkan ketika di titik puncak manusia saking tidak maunya bersyukur dan tidak mau melihat diri sendiri, kemudian menjadi penantang Allah yang nyata. Apa menantang Allah? Tidak harus seperti Fir'aun yang naik bersama Haman insinyur yang ke atas nantang Allah, tidak harus seperti itu.
Tidak harus berkaca pinggang tengah jalan. Hai Allah, aku nantang kamu. Tidak harus begitu. Cukup dengan tidak melaksanakan perintahnya Allah, instruksinya Allah, itu sudah menjadi penantang Allah. Suruh jilbaban tidak mau, suruh jamaah di masjid, jamaah di rumah, suruh rukun malah berantem, suruh berderma malah pelit, ya. Itu menantang Allah tuh. Karena itu ayo jadi orang-orang yang menyadari siapa kita dan apa asal mula kejadian kita. Itu nanti yang insya Allah akan menurunkan ego kita, menurunkan kesombongan kita. Karena tidak bisa masuk surga orang yang ada dalam hatinya sombong meskipun sebesar debu. Hilangkan itu dengan cara menyadari kita hanyalah min nutfatin, hanya dari setetes air mani. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam, silakan Suryatin. Oke. Apakah kita diberi ujian seperti sakit itu salah satu cara Allah dalam mengurangi dosa-dosa kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu Priyatin. Jadi sakit itu akan menjadi musibah, dan musibah yang meningkatkan derajat kita jika kita terima dengan ikhlas dan sabar. Maka itu menjadi satu, penghapus dosa, dua, peningkat derajat. Itu kalau kita terima dengan sabar dan ikhlas. Tapi kalau kita terima dengan mengeluh dan tidak sabar, itu menjadi siksa, tidak menambah derajat tapi malah menurunkan derajat. Jadi tergantung respon kita. Makanya itu setiap hal buruk yang menimpa itu cirinya, kalau untuk orang kafir itu menjadi azab, tapi kalau untuk orang beriman itu menjadi ujian, ya, menjadi ujian. Sehingga apa? Orang beriman selalu meresponnya dengan itu tadi, sabar, tawakal, dan ikhlas. Tapi kalau orang kafir maka dia ya wailata, ya, cilakalah kami, begitu. Dan makanya ini tergantung kita. Setiap kali kita tidak hanya sakit ya, tapi kehilangan, kebangkrutan. Kita sudah dikasih contoh misalnya kayak Nabi Ayub, pernah diuji kebangkrutan, seluruh ternaknya mati, habis hartanya. Pernah diuji juga dengan kesedihan kehilangan, seluruh anaknya mati, tetap sabar, tetap ketika diuji bangkrut dia tetap muji pada Allah, tidak berkurang intensitas beribadahnya. Lalu kemudian ketika diuji seluruh anaknya mati, harusnya sedih, merundung, berkabung, tidak mau kemana-mana. Tapi ternyata Nabi Ayub tetap beribadah dan berdakwah seperti biasa. Kurang lagi dikasih lagi ujian lewat serangan setan itu, kasih penyakit, sakit bertahun-tahun, tetap saja teguh beribadah dan berdakwah. Nah, begitu melewati semua ujian itu dengan sabar, akhirnya Allah memberikan peningkatan derajat. Kalau orang-orang yang naudzubillah min dzalik kafir atau orang-orang yang tidak beriman, ya melewati itu dengan penuh keluh kesah dan tidak sabar. Nah, kita harus menjadi orang-orang beriman. Berarti iya, tapi yes itu konsekuensi kita dan syarat untuk meningkat derajat dan diampuni dosa. Kita tidak berharap sakit ya, tetapi kalau Allah memberi sakit, maka bismillah harus kita jalani dengan
dengan tadi sabar dan tawakal ya. Ada lagi? Ini Pulau Bintan baru bergabung karena Pulau Bintan kan jam sekian mungkin baru subuh. Padahal Kalimantan ini dan Bali sudah naik mataharinya. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi, ayo jadi manusia humble ya, humble, haunan itu bahasa Quran, haunan, rendah hati, bukan rendah diri ya, kalau rendah diri itu minder, rendah hati dengan melihat asal kejadian kita. Yang kedua, jangan menuhankan hal lain, mau jabatan, kekayaan jangan, sudahlah. Ya, yang kedua tadi. Yang ketiga, kita harus tahu asal kejadian kita. Kejadian kita itu dari apa? Tetes air mani. Setelah di situ tidak ada pangkat di pundak, tidak ada jabatan di meja, tidak ada nama atau tertera di sertifikat, juga tidak ada kepemilikan yang menempel, tidak ada. Dan yang terakhir, jangan menjadi penantang Allah. Nantang Allah itu tidak harus jadi Fir'aun. Cukup dengan tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangannya, itu sudah menantang Allah. Dan hal kecil kan banyak yang kita lakukan. Karena itu ayo kembali kepada fitrah kita. Kita mengetahui bahwa kita ini adalah apa? Setetes air. Yang hina, kita juga isi perut kita kotoran, jangan sombong. Kita kalau mati juga dimakan belatung, jangan sombong. Kita juga banyak dosa, jangan sombong. Rasulullah dilempari tai unta saja nggak sombong, nggak balas. Allah yang maha tinggi maha itu loh, diremehkan manusia. Ribuan ayat perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, nggak dilaksanakan manusia. Allah ya. Karena itu ayo jadi manusia yang humble, yang sabar. Bismillah, bersama saya belajar ya. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wa badil hasdina min al-jinni wa syaitan wa kufara wa min Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma sarrif al-qulub, sarrif qulubana sarrif. Allahumma nas'aluka hubbaka hubban minka. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ighfir lana warhamna anta walana nafsan kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa min sharri Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbil kulli man huwa syahadu la ilaha illa anta. A'udzu billahi min syarril falaq terkisah wa asma'a samawati wal ardi. Rabbana ja'alna muslimina laka wa mudiratan wa muslimin ta'ala alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.